Welcome to the Baseface Network. Perkenalkan, nama saya Safira Yuni Fadila dengan NIM 2303010742448. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori moral. Apa sih tahapan penalaran moral Piaget? Teori perkembangan Piaget mencakup teori tentang perkembangan penalaran moral, tentang kemampuan anak dalam bernalar, tentang situasi sosial. Perkembangan moral berkembang dalam tahap-tahap yang dapat diprediksi. Selanjutnya ada moralitas heteronom. Tahap pertama ini juga disebut tahap realisme moral atau moralitas pembatasan. Heteronom berarti tunduk pada aturan yang diberlakukan oleh orang lain. Selama periode ini, anak-anak secara konsisten dihadapkan pada orang tua dan orang dewasa lainnya yang memberi tahu mereka apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Pelanggaran atau aturan diyakini akan mendatangkan hukuman otomatis. Selanjutnya ada moralitas otonom. Tahap ini atau tahap kedua ini disebut juga moralitas kerjasama. Hal ini muncul ketika dunia sosial anak berkembang hingga mencakup lebih banyak teman sebaya melalui interaksi dan kerjasama dengan anak-anak lain. Gagasan anak tentang aturan dan moralitas mulai berubah. Aturan sekarang adalah apa yang kita buat, hukuman atas apa atau hukuman atas pelanggaran tidak lagi bersifat otomatis, tetapi harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan niat pelanggar dan segala keadaan yang meringankan. Menurut Piaget, anak-anak berkembang dari tahap moralitas heteronom ke tahap moralitas otonom dengan berkembangnya struktur kognitif. Tetapi juga karena interaksi dengan teman sebaya yang berstatus setara. Piaget percaya bahwa menyelesaikan konflik dengan teman sebaya akan melemahkan ketergantungan pada anak-anak atau pada otoritas orang dewasa dan meningkatkan kesadaran mereka bahwa peraturan dapat diubah dan harus hanya ada melalui persetujuan bersama. Baik, selanjutnya ada moralitas heteronom. Pada moralitas heteronom, aturan yang tidak fleksibel dibuat oleh pihak berwenang seperti polisi, orang tua, dan guru. Pada moralitas otonom, niat lebih penting daripada hasil perbuatan seseorang. Menurut moralitas heteronom, aturan bersifat permanen, tidak berubah dan harus dipenuhi. Dan menurut moralitas otonom, ada kalanya melanggar aturan adalah hal yang wajar. Menurut moralitas heteronom, egosentrisme di masa kanak-kanak menyebabkan anak-anak percaya bahwa orang lain memandang ide-ide mereka yang mengikuti aturan dengan cara yang sama seperti mereka. Menurut moralitas otonom, orang mungkin memandang apa yang benar secara berbeda. Menurut moralitas heteronom, derajat hukuman harus bergantung pada seberapa buruk akibat dari tindakan seseorang. Menurut otonom, tingkat hukuman harus bergantung pada niat dan tingkat perilaku buruk. Menurut moralitas heteronom, perilaku buruk akan selalu dihukum. Misalnya, jika anak akan melakukan sesuatu yang buruk, lalu anak terjatuh dan lutut anak terluka, itu karena si anak berperilaku buruk. Dan untuk menurut moralitas otonom, hasil buruk yang terjadi secara kebetulan tidak dipandang sebagai hukuman atas perilaku buruk yang mereka lakukan. Selanjutnya ada tahapan penalaran moral Kohlberg. Teori tahapan moral Kohlberg merupakan elaborasi dan penyempurnaan dari teori Piaget. Seperti Piaget, Kohlberg mempelajari bagaimana anak-anak bernalar tentang aturan yang mengatur perilaku mereka dalam situasi tertentu. Kohlberg tidak mempelajari permainan anak-anak, melainkan menyelidiki respons mereka terhadap serangkaian situasi, struktur, atau dilema moral. Menurut Lawrence Kohlberg, ia berteori bahwa orang berkembang melalui 3 tingkatan saat mereka mengembangkan kemampuan penalaran moral. Adapun 3 tingkat menurut Lawrence Kohlberg, yaitu yang pertama ada tingkat pro-konvensional, di mana aturan ditetapkan oleh orang lain. Pada tahap 1, orientasi hukuman dan ketaatan konsekuensi fisik dari suatu tindakan menentukan kebaikan dan atau keburukannya. Pada tahap 2, orientasi relativis instrumental. Apa yang benar adalah apapun yang memuaskan kebutuhan diri sendiri, kadang-kadang kebutuhan orang lain. Unsur-unsur keadilan dan timbal balik ada, tetapi sebagian besar ditafsirkan dalam gaya. Contoh, misalnya, Anda menggaruk punggung saya akan menggaruk punggung Anda.
Itu kan sebagaimana kegiatan contoh timbal balik dari individu lain terhadap individu yang lainnya. Selanjutnya, pada tingkat kedua yaitu tingkat konvensional. Adapun tingkat konvensional yaitu individu yang mengadopsi aturan dan terkadang akan menundukkan kebutuhannya sendiri kepada kebutuhan kelompok, harapan keluarga, kelompok, atau bangsa yang dipandang berharga, terlepas dari konsekuensi yang langsung dan jelas. Pada tahap 3, ini masuk ke dalam tingkat konvensional, yaitu orientasi. Misalnya kayak anak baik, anak baik. Perilaku yang baik adalah apapun yang menyenangkan atau membantu orang lain dan disetujui oleh mereka, seseorang mendapatkan persetujuan dengan menjadi baik. Pada tahap 4 juga masuk ke dalam tingkat konvensional, yaitu orientasi. Misalnya kayak hukum dan ketertiban. Benar adalah melakukan tugas seseorang, menunjukkan rasa hormat terhadap otoritas, dan mempertahankan tatanan sosial yang diberikan demi kepentingannya sendiri. Selanjutnya yaitu tingkat ketiga, yaitu tingkat pasca konvensional. Dalam tingkat pasca konvensional, setiap orang mendefinisikan nilai-nilai mereka sendiri dalam hal prinsip-prinsip etika yang mereka pilih untuk diikuti. Di sini tahap 5 masuk ke dalam tingkat pasca konvensional, di mana orientasi kontrak sosial, apa yang benar didefinisikan dalam kerangka hak-hak individu secara umum dan dalam kerangka standar yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat. Berbeda dengan tahap 4, hukuman tidak beku, hukuman dapat diubah demi kebaikan masyarakat. Selanjutnya ada tahap 6 yang juga terdapat pada tingkat pasca konvensional, yaitu orientasi prinsip etika universal. Apa yang benar menurut prinsip-prinsip etika yang dipilih sendiri. Prinsip-prinsip ini bersifat abstrak dan etis, seperti aturan emas, bukan resep moral yang spesifik, seperti 10 perintah Allah. Selanjutnya ada kritik terhadap teori Colbert. Salah satu keterbatasan karya awal Colbert adalah sebagian besar melibatkan anak laki-laki. Beberapa penelitian mengenai penalaran moral anak perempuan menemukan pola yang agak berbeda dengan yang dikemukakan oleh Colbert. Perbedaan gender dalam penalaran moral, yaitu anak laki-laki lebih fokus pada keadilan, sedangkan anak perempuan lebih peduli pada kepedulian dan tanggung jawab terhadap orang lain. Selanjutnya, Coral berpendapat bahwa penalaran moral berbeda dengan berdasarkan gender. Laki-laki berfokus pada hak individu, sementara perempuan fokus pada tanggung jawab, altruisme, dan pengorbanan diri. Namun, penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan dalam kematangan moral antara laki-laki dan perempuan. Kritik terhadap teori Piaget dan Colbert mencatat bahwa anak-anak kecil dapat berpikir tentang moralitas lebih canggih daripada yang diduga. Anak-anak usia 3-4 tahun menggunakan niat untuk melihat perilaku, dan anak-anak mulai usia 6-10 tahun dapat membedakan antara aturan orang tua dan teman sebayanya. Sedangkan menurut Turrell, anak-anak membedakan aturan moral berdasarkan keadilan dan aturan sosial berdasarkan konsensus atau pemahaman yang sudah dimiliki anak pada usia 2-3 tahun. Keterbatasan utama teori Colbert adalah fokusnya pada penalaran moral daripada perilaku nyata. Individu pada tahap yang berbeda bisa berperilaku sama, dan individu pada tahap yang sama bisa berperilaku berbeda. Selain itu, konteks dilema moral mempengaruhi penalaran moral, seperti remaja yang menunjukkan penalaran moral yang lebih rendah dalam dilema yang melibatkan selebriti dibandingkan dengan karakter fiktif. Hubungan antara penalaran moral dan perilaku juga tidak selalu jelas, karena perilaku dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti motivasi, kesukaan, hobi, dan hubungan dengan guru yang tidak berkaitan dengan tahap perkembangan moral. Selanjutnya, ada pun implikasi penerapan teori moral dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, penerapan teori Piaget. Guru dapat menggunakan pendekatan bermain peran dalam kelas untuk memungkinkan siswa memahami tahapan perkembangan moral seperti yang diajukan oleh Piaget. Misalnya dengan memainkan situasi di mana siswa harus
Mengambil keputusan moral. Guru dapat membantu siswa memahami perbedaan antara moralitas heteronom, fokus konsekuensi, dan otonom yang fokus pada niat. Selanjutnya, penerapan teori Colbert, yaitu guru dapat menyajikan dilema moral seperti yang digunakan oleh Colbert untuk membantu siswa memahami tahapan perkembangan moral mereka. Misalnya menggunakan cerita dilema moral Haynes, guru dapat mengajukan pertanyaan yang memancing pemikiran kritis siswa dan memahami perspektif siswa terhadap keadilan. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.